gapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya tak terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Katakan sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau. Hai semuanya, Shalom. Gimana nih? Kalian udah siap belum untuk ikut ibadah hari ini? Tapi sebelum itu, yuk dengerin pengumuman berikut ini. Yang pertama, jangan lupa untuk ikut ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan juga ikut ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja juga. Jangan lupa, dan juga ajar. Shalom teman-teman semuanya. Sekali lagi yuk shalom teman-teman semuanya. Sudah siap memuji Tuhan semuanya? Gimana kabarnya? Luar biasa? Luar biasa. Yuk sama-sama yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau muji muliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga.
Yuk senggol kanan kirinya, bilang ayo lebih semangat lagi memuji Tuhan. Sadari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu, bersama Rohmu. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja Kaulah dasar kami berharap ya Tuhan. keagungan. Pencobaan Melebihi batas kekuatan setiap hari. melebihi batas kekuatanku. Oh yang berikan ku kemuliaan, Katakan semakin serupa. semakin serupa dengan gambaranmu. Oh bersama Rohmu, Katakan ku pasti menang. ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Katakan tinggi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Sekali lagi katakan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Serukan dia Raja kita. Raja keagungan. Raja keagungan. Sekali lagi berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Silahkan duduk teman-teman. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam segala hal, Kau turut bekerja.
Engkau memberikan arti dalam kehidupan setiap kami. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku? Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku Bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami ada sore hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh berdiri di hadapan-Mu sore hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih. Sore hari ini kami percaya ketika kami datang beribadah, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati jamahan-Mu. Dan terlebih lagi kami rindu Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengar sore hari ini, itu membuat kami semakin mengerti apa arti daripada kehidupan setiap kami. Terima kasih. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang berbicara, Engkau bekerja saat ini, dan hamba-Mu mempersilahkan Engkau hadir dan melawat dan memberkati setiap kami. Terima kasih, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Dan kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan, mari kita katakan amin. Oke, terima kasih buat tim BAW. Shalom untuk semua anak muda. Apa kabarnya saudara? Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Sambil saya menunggu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau belajar ya tentang apa arti hidup saudara. Ya. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 14 ayat 7 dan 8, saya ingin mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan ini. Roma 14 ayat 7 sampai dengan ayat 8, firman Tuhan berkata, sambil saya menunggu tim Mulmet bisa membuka. Ya,
Oke, mari kita baca bersama-sama Roma 14 ayat 7 dan 8. 3, 2, dan 1. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Saya ulangi ya saudara ya, sebelum kita baca ayat yang ke-8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sore hari ini buat semua anak-anak muda, firman Tuhan berkata dengan jelas sekali ya. Di sini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, di sana dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jadi saudara, maksud daripada firman Tuhan pada sore hari ini adalah bahwa Rasul Paulus mau mengajarkan ada 3 hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Yang pertama, jika saudara hidup bagi Tuhan. Itu yang pertama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika saudara dilahirkan di muka bumi ini, saudara bukan saudara yang menentukan jalan hidupmu. Ya, beberapa hari yang lalu kita mendapatkan kabar sukacita ya. Ya, kalau saudara yang mengikuti perkembangan, Kak Michael dan Kak Lisa sekarang sudah jadi orang tua ya saudara ya. Dia sudah dikaruniai seorang anak yang luar biasa, lucu ya. Namanya Levin ya. Saudara, saya percaya bahwa Kak Michael dan Kak Lisa itu sudah menanti-nantikan saudara kehadiran seorang anak. Ya, saudara, firman Tuhan berkata bahwa anak adalah upah kandungan. Jadi, saya mau katakan kepada setiap anak-anak muda sore hari ini, mungkin saudara berkata, aduh om, aku kenapa ya lahir dari keluarga yang miskin, atau mungkin aku lahir dari keluarga yang tidak terpelajar, mungkin kenapa aku kok dilahirkan dari keluarga yang tidak terhormat, tidak terkenal. Saudara, saya mau katakan sore hari ini, hidup dan mati saudara, semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Saudara nggak bisa memilih, wah saya mau lahir jadi seorang anak konglomerat, atau saya mau menjadi anak seorang artis yang terkenal. Tapi saudara perhatikan, kalau saya baca di sebuah artikel, bahkan ada seorang tokoh yang terkenal saudara, dia berkata bahwa sekalipun saya punya harta yang banyak, harta itu tidak bisa saya bawa ke dalam kehidupan kekekalan. Nah oleh karena itu sore hari ini saya mau berkata kepada setiap saudara, ketika saudara lahir, kemudian saudara bertumbuh menjadi besar, kemudian sekolah, saudara melanjutkan pendidikan, dan satu saat saudara lulus ya, saudara mengikuti jenjang S1, S2, dan S3, dan pada akhirnya saudara lulus, dan saudara bekerja, kemudian saudara membangun sebuah rumah tangga, saudara punya anak, ya, kemudian saudara terus mendidik anak itu sampai besar, dan saudara menjadi kakek dan nenek, dan pada akhirnya saudara kembali kepada Sang Pencipta. Setelah itu selesai hidup saya om. Tidak saudara. Saya mau katakan kepada saudara bahwa hidup saudara tidak selesai. Karena ada kehidupan sesudah saudara meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu sore hari ini saya mau katakan, jika saudara hidup untuk Tuhan. Bukan untuk diri saudara. Mungkin saudara punya cita-cita. Ya, oh saya mau menjadi seorang pelajar yang terkenal. Saya mau cita-cita mau menjadi seorang pejabat negara. Mungkin saudara mau menjadi seorang gubernur, atau saudara mencalonkan diri menjadi seorang, apalagi saudara, mungkin saudara mau menjadi seorang anggota DPR. Om Henry tidak melarang saudara. Saudara punya cita-cita yang tinggi,
saya mendukung. Tapi satu hal yang saudara harus mengerti adalah, hidup saudara adalah milik Tuhan. Jadi saudara, kita nggak bisa mengatur jalan hidup saya. Saudara nggak bisa mengatur jalan hidupmu sendiri. Tapi biarkanlah Tuhan yang mengatur jalan hidupmu. Makanya saya bingung kalau ada seseorang yang pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan melompat dari gedung yang tinggi, saudara. Saudara pasti dengar beritanya. 1 minggu ini kita dengar lagi berita. Saya nggak perlu sebutkan kampusnya dari mana, mahasiswa dari mana. Saudara pasti sudah tahu. Tapi saudara, saya mau katakan, kenapa anak muda zaman sekarang kok tidak lagi menghargai kehidupan yang sudah Tuhan berikan? Saudara, kalau saudara dan saya kita ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Saudara, saya mau katakan ya, kalau saudara bisa lahir di dunia ini, itu semua karena Tuhan. Saya punya pembantu, dan sekarang dia sudah tidak bekerja dengan saya. Saya punya pembantu asisten rumah tangga, ART. Beberapa, kurang lebih sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu, ketika dia pacaran, ya, dan akhirnya dia hamil, saudara. Dia hamil sebelum menikah, dan akhirnya karena dia malu, saudara, akhirnya dia berusaha untuk menggugurkan bayi dalam kandungannya. Ketika saya tahu, saya tegur dia. Saya bilang, jangan kamu lakukan dosa yang kedua. Dosa yang pertama, kamu sudah melakukan hubungan suami istri sebelum kamu resmi sebagai suami istri. Itu sudah salah. Kedua, setelah kamu dinyatakan mengandung, dia berusaha untuk menggugurkan anaknya. Dan saudara, apa yang saudara dia lakukan? Dia minum segala macam jenis minuman, saudara. Supaya bayi dalam kandungannya ini gugur. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada saudara, hari ini anaknya lahir dengan normal. Saudara, itu bukti bahwa hidup dan mati kita semua ada di tangan Tuhan. Manusia boleh berusaha, saudara. Ya, dia makan segala macam jenis buah yang berusaha untuk menggugurkan kandungan. Salah satunya adalah buah nanas yang sangat asam, saudara. Dia makan, saudara, dan dia nggak izin dengan saya, dia tidak memberitahu. Tapi begitu usia kandungannya sudah 7 hingga 8 dan 9, baru dia mengaku. Dan saya juga curiga, ini kok perutnya dia kok semakin besar gitu. Dan akhirnya, saudara, dia mengaku bahwa dia sudah berusaha menggugurkan anak dalam kandungannya. Saudara, sore hari ini saya mau berkata kepada setiap saudara, walaupun saudara melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, jangan engkau mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupmu. Karena saya mau berkata, kita punya Tuhan yang luar biasa, Allah yang penuh kasih. Sekalipun saudara punya dosa yang begitu jahat di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosa saudara. Tuhan Yesus sanggup memulihkan kehidupan saudara. Oleh karena itu sore hari ini saya mau berkata, jika saudara hidup hari ini, saudara hiduplah untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah hidup saudara menjadi berkat. Saudara jadi saksi bagi Kristus. Saudara bisa memberitakan tentang pribadi Tuhan, kebaikan Tuhan, bagaimana saudara ditolong, bagaimana saudara mengalami keajaiban dari Tuhan. Saudara ceritakan kepada teman-teman saudara. Dan saudara perkenalkan nama pribadi Yesus. Dan saya percaya, saudara, ketika saudara memberitakan tentang pribadi Yesus, dan saudara katakan kalau engkau membutuhkan pertolongan, datang kepada pribadi Yesus, maka dia sanggup menolong saudara. Dan saya percaya, saudara, apa yang saudara katakan itu adalah iya dan amin, karena memang demikian. Saudara, saya rindu ketika saudara mengerti arti hidupmu. Saya percaya saudara pasti tidak akan menyia-nyiakan hidup saudara. Saudara tidak mengambil jalan pintas,
Tapi saudara mengerti, ternyata Tuhan punya rencana atas hidup saya, supaya hidup saya menjadi berkat bagi orang lain. Berkat apa saudara? Saudara menjadi berkat untuk membawa orang lain mengenal pribadi Yesus dan mereka boleh diselamatkan. Yang kedua, pelajaran kedua yang bisa kita ambil saudara dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari Roma 14 ayat 7 sampai 8. Yang kedua adalah jika saudara mati untuk Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika waktu atau jam kehidupan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya selesai atau berhenti, maka saudara dan saya kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Sama saudara, ketika saudara punya jam dinding atau jam tangan, ya, dan sebagian besar semua adalah memakai baterai saudara. Ketika baterai habis, maka jam itu berhenti. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Ketika Tuhan memberikan waktu atau jam kehidupan selesai, maka saudara dan saya kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Tetapi yang jadi masalah adalah jangan saudara mati ketika saudara mati dengan sia-sia. Saudara jangan mati ketika saudara masih melakukan dosa. Saya akan membawa saudara sebuah cerita yang sangat tragis saudara. Di Alkitab ada yang bernama Petrus dan ada yang bernama Yudas Iskariot. Saudara, perbedaannya adalah Petrus bertobat dengan sungguh-sungguh, Yudas mengakhirinya dengan bunuh diri. Persamaannya apa saudara? Petrus dengan Yudas Iskariot, persamaannya adalah sama-sama murid Tuhan Yesus. Sama-sama dia melihat bagaimana mujizat nyata dalam kehidupan mereka. Mereka sama-sama melihat bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 laki-laki. Dan mereka memberi makan 4.000 laki-laki. Mereka melihat bagaimana Yesus memberi makan dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Saudara, mereka melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, melepaskan mereka yang kerasukan setan. Tetapi saudara, perjalanan kehidupan Petrus dan Yudas Iskariot akhirnya adalah ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, dia sadar, dia menyesal, dan dia menangis dengan sedihnya. Tetapi dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Sedangkan Yudas Iskariot, ketika dia sadar bahwa dia sudah menjual Tuhan Yesus kepada imam Yahudi, ahli-ahli Taurat, dengan menjual 30 keping perak saudara. Dan ketika dia tahu Yesus ditangkap sang guru yang sangat dia kasihi, ketika dia menyesal saudara, dia akhirnya gantung diri saudara. Saudara, kita tahu kalau orang yang mengakhiri hidupnya, pasti saudara, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu sore hari ini saya mau katakan kepada seluruh anak-anak muda, jangan saudara engkau mati di dalam dosamu. Ketika engkau mati dalam dosamu, saudara akan mati di dalam kekekalan. Tapi ketika saudara berbuat dosa, sekalipun saudara mungkin melakukan dosa yang begitu jahat di hadapan Tuhan, kembali kepada Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya Tuhan pasti akan mengampuni dosa saudara, dan Tuhan akan memulihkan hidup saudara. Yang ketiga saudara, pelajaran yang kita bisa ambil dari firman Tuhan dari Roma 14 ayat 7 sampai dengan 8. Poin yang ketiga adalah jika saudara dan saya hidup, baik hidup dan mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara, mengapa firman Tuhan berkata bahwa baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan? Yang pertama, alasannya. Yang pertama adalah karena Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Siapa yang percaya bahwa saudara lahir bukan karena keinginan orang tua saudara?
Siapa? Kalau yang ada ragu-ragu boleh angkat tangan. Kalau yang sepakat dengan saya, saudara diciptakan oleh Tuhan. Angkat tangan saudara. Kalau saudara yang nggak angkat tangan berarti saudara nggak percaya bahwa saudara lahir diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua saudara, alasan mengapa hidup dan mati saudara adalah milik Tuhan. Yang kedua adalah saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Sehingga hidup dan mati saudara adalah milik Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Saya minta tim Mulmed bisa menampilkan ayat firman Tuhan ini. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, firman ini dengan jelas sekali berkata, Kristus telah mati untuk semua orang. Bukan hanya buat saudara dan saya, tapi buat semua orang di luar sana. Baik yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Tuhan. Yesus Kristus telah mati untuk menebus semua dosa umat manusia. Tetapi mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka yang percaya kepada nama Yesus, sejak saat itu mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Dan mereka sejak saat itu mereka mendapatkan anugerah, mukjizat yang terbesar, yaitu kehidupan kekal. Sehingga saudara, saya mau katakan, hidup dan saudara, hidup dan mati saudara, termaksud saya pribadi, adalah milik Kristus. Saudara harus sadar hal ini. Dan saya percaya ketika saudara mengerti tentang hal ini, saudara pasti akan mengisi hidupmu dengan hal-hal yang baik. Bukan hanya sekedar baik saudara, saudara akan mengisi hidupmu dan saudara melakukan hidupmu sampai Tuhan kembali memanggil saudara dan saya. Saudara pasti akan melakukan hal-hal untuk menyenangkan hati Tuhan. Contoh saudara, saya mau berikan contoh yang sangat sederhana. Kalau saudara mengasihi papa dan mama, dan saudara tahu bagaimana papa mama begitu baik, saya percaya saudara akan menjadi anak yang tahu untuk mengucap syukur. Sebagai ucapan terima kasih saudara, saudara pasti tidak akan melakukan hal-hal yang menyakitkan hati papa dan mama. Siapa yang sepakat dengan saya? Mungkin kalau saudara bilang, wah papa mama aku jahat om sama aku, terus ngapain aku sayang sama mereka? Kalau hal itu saya bisa memahami saudara. Tetapi kalau papa mamamu sudah begitu baik, perhatian, dia begitu mengasihi saudara, dia menerima saudara dengan apa adanya, saya percaya saudara, saudara pasti akan belajar untuk apa? Mengasihi papa dan mama. Saudara akan berusaha untuk menyenangkan hati papa mama setiap hari. Demikian juga saudara, ketika saudara sadar bahwa hidup saudara dan saya ditebus oleh darah Yesus, saudara menerima anugerah dengan cuma-cuma. Saya percaya ketika saudara mengerti dan saudara tahu bersyukur, saudara kembali berkata, Tuhan aku rindu untuk menyenangkan hatimu. Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Saudara hafalkan ayat ini, saya rindu supaya saudara mengerti bahwa hidup saya adalah milik Kristus. Mati adalah keuntungan. Karena apa saudara? Ketika saudara mati, saudara akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara sore hari ini, firman Tuhan sore hari ini, saya rindu supaya saudara mengerti bahwa Tuhan rindu saudara belajar dan saudara mengerti apa arti hidup saudara.
Biarlah hidup saudara menjadi hidup yang memiliki makna. Ada sebuah firman Tuhan yang memberikan sebuah nasihat yang luar biasa, saudara. Saya akan membawa saudara untuk membaca Pengkhotbah 7 ayat yang pertama. Saya mengundang tim tim PAW untuk maju ke depan. Saudara, firman Tuhan berkata di Pengkhotbah 7 ayat 1. Di situ dikatakan dengan jelas sekali. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudara, ini adalah membuktikan bahwa Tuhan rindu supaya ketika saudara memiliki jam kehidupan yang sudah selesai, saudara benar-benar memberikan makna yang luar biasa, di mana orang luar di sana, orang-orang di sekitar saudara, bahkan orang-orang yang terdekat, mereka berkata, aku kehilangan orang yang luar biasa. Biarlah dari mulut setiap orang yang melihat cara hidup saudara, perilaku saudara, perbuatan saudara, biarlah saudara lakukan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, apapun yang saudara lakukan, lakukanlah hanya untuk Tuhan. Saya percaya ketika saudara mengerti arti hidup ini, saudara tidak akan menyia-nyiakan hidupmu. Apalagi saudara mengakhiri hidupmu dengan sia-sia. Mari saudara, sore hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah Yud, saya mau mengajak saudara untuk saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Musik perlahan, nyanyikan lagu ini. Saudara, engkau yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah Youth sore hari ini, saya mau mengajak saudara merenungkan. Saudara, sudahkah saudara bertanya, apa arti dan apa tujuan hidupku? Saudara, sore hari ini firman Tuhan berkata dengan jelas, biarlah ketika saudara hidup, bahkan ketika saudara mati dan meninggalkan dunia ini, biarlah hidup saudara dan mati saudara adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya orang-orang di luar sana melihat bahwa saudara menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan mereka melihat bahwa Kristus nyata dalam hidup saudara, sehingga mereka menjadi terkagum-kagum karena Tuhan Yesus yang mengubah hidup saudara. Sore hari ini, biarlah engkau mengambil keputusan dan saudara berkata dalam hatimu, Tuhan, mulai hari ini aku sadar bahwa hidup yang aku jalani bukan lagi milikku. Mungkin saudara punya cita-cita yang luar biasa. Saudara rindu menjadi orang yang sukses. Tetapi saudara sadar semua itu adalah kembali kepada Tuhan. Hidup saudara, mati saudara adalah milik Kristus. Karena Dia sudah mati buat saudara. Oleh karena itu sore hari ini jangan sia-siakan hidupmu. Apalagi saudara mengakhiri hidupmu dengan saudara melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Dia menggantung diri atau dia menjatuhkan diri dari lantai atas dan dia akhirnya mati dengan sia-sia. Saudara, ingatlah bahwa Yesus sudah mati buat saudara. Dia sudah menebus saudara dengan darah yang mahal. Sehingga hidup saudara, saya mau katakan hidup saudara sangat berharga di mata Tuhan. Hidupmu sama seperti dengan nyawa Yesus. Karena di dalam hidupmu mengalir darah Yesus di atas Kalvari. Mari saudara, saya rindu untuk mengajak saudara berkata, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, yes, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia
dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa, angkat kedua tanganmu. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap anak-anak muda sore hari ini. Hamba-Mu berdoa, biarlah firman yang kami dengar tidak sekedar menjadi pengetahuan, tetapi biarlah firman-Mu Tuhan yang membuat kami semakin mengerti dan kami semakin belajar bersyukur, sebab hidup kami sangat berarti di hadapan-Mu. Biarlah kami hidup untuk memuliakan Tuhan, dan jika kami mati, kami pun memuliakan nama Tuhan, sehingga hidup dan mati kami semua untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai. Hamba-Mu terbatas untuk berkata-kata, tetapi Allah Roh Kudus, Engkau yang akan terus menerangkan di dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami pulang dari tempat ini. Kami mau Tuhan menjadi saksi Kristus yang memberitakan tentang pribadi Yesus yang sanggup menolong dan menyelamatkan seluruh hidup umat manusia. Kami mau dipakai Tuhan untuk membawa kabar keselamatan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth sore hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami pulang dari tempat ini, baik yang di gereja dan kami yang mengikuti ibadah secara online, kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan